selamat pagi menjelang siang bagi semua. Mohon maaf ini tadi koneksinya error ya. Kelihatannya ada yang salah dengan tadi sistem setting video conference-nya. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak Wali. Jelas Pak Wali, jelas. Jadi hari Senin saya mendarat dari Turki. Hari Selasa di swab, dicek ya. Kemudian hari Kamis dinyatakan positif. Ketika dinyatakan positif itu, gejala yang saya rasakan itu mirip-mirip seperti gejala demam berdarah, gejala awal demam berdarah. Bagi yang pernah merasakan demam berdarah, saya pernah demam berdarah, jadi rasanya itu mual, lemas, kehilangan nafsu makan, tapi agak tambahan gejala lain ya selain seperti mirip gejala demam berdarah, yaitu agak batuk-batuk kecil. Tapi batuknya nggak sampai mengganggu, nggak seperti batuk flu yang parah, ya batuknya hanya gejala kecil saja, batuk-batuk biasa. Nah, jadi kami sore dinyatakan positif, ditelepon oleh Pak Gubernur. Maghrib saya sampaikan ke istri saya, ke anak-anak saya, dan saat itu ada dua opsi, apakah dibawa ke Jakarta atau ke RSUD Kota Bogor. Tapi saya berpikir, ya masa wali Kota Bogor kok dibawa ke Jakarta? Ya kesannya di Bogor nggak sanggup. Lagi pula RSUD Kota Bogor itu sudah ditunjuk oleh Pak Gubernur sebagai rujukan COVID-19. Jadi jam 9 lewat saya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Ya malam itu juga langsung masuk ke ruang isolasi bersama satu lagi staf Pemkot, Arawiraswara, staf bagian kerjasama yang hasil swabnya juga positif. Malam itu langsung dicek semuanya, gejalanya memang masih sama ya, seperti 2 hari terakhir seperti tadi. Dan terus terang malam itu saya nggak bisa tidur, ya barangkali hanya tidur 2-3 jam lah, kira-kira begitu. Dan beberapa hari setelah itu di rumah sakit, yang dirasakan memang masih sama, tetapi saya paksakan makan, saya paksakan minum vitamin, saya paksakan obat, dan hari kedua saya mengurangi mengupdate berita di sosial media, mengurangi membaca WA grup dan lain-lain, ya jadi hanya sebatas orang-orang dekat, sahabat saja yang kontak, ya saya tidak terupdate lagi dengan dunia luar ya, karena saya memilih untuk konsentrasi, karena beritanya itu macam-macam lah, ya. Banyak hal yang tidak pasti di situ. Alhamdulillah setelah 1 minggu di rumah sakit, kondisi mulai membaik, obat-obat yang diberikan itu awalnya ya obat yang menangani simptomnya saja, jadi batuk dikasih obat batuk, kemudian demam dikasih paracetamol, mual dikasih disuntik obat mual, ditambah vitamin dan ditambah juga obat antivirus, oseltamivir atau Tamiflu. Sehari 5 kali saya terus dicek tensi darah dan lain-lain. Ya alhamdulillah melewati masa kritis ya, karena katanya 1-7 hari itu masa kritis, apakah meningkat atau tidak gitu. Alhamdulillah setelah lewat hari ke-7 dicek lagi darahnya, komposisi darahnya. Di situ saya belajar banyak ya, saya tahu apa namanya CRP, bagaimana membaca hasil tes darah. Nah, minggu kedua dilaporkan bahwa darahnya sudah mulai normal, virusnya sudah mulai berkurang, trombositnya naik, artinya imunitasnya sudah naik. Nah di situ saya genjot terus ya, obat-obatan terus, kemudian vitamin, buah dan lain-lain. Jadi selain makanan yang disiapkan rumah sakit, saya juga melahap semua yang dikirim dari rumah. Saya senang buah naga, kemudian ada ini jahe dicampur dengan sirih, ya saya minum terus, jadi kondisinya hangat seharian, ya saya minum terus, seperti itu. Nah minggu kedua sudah mulai bisa exercise, berjemur di pojok kamar, kemudian push up, squat jump, gitu, lari-lari kecil di jalan, sudah di kamar ya sudah bisa seperti itu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi lama-lama membaik. Akhirnya kemarin tepat di hari ke-22 tim dokter mengizinkan saya untuk isolasi di rumah saja. Kira-kira gitu rangkuman secara keseluruhan selama 22 hari. Kang Bima ini kan termasuk wali kota yang sangat aktif, selain lari juga aktif ke masyarakat segala macam. Nah 22 hari ini kan praktis hanya di satu ruangan lah ibaratnya seperti itu. Nah bagaimana nih mengusir katakanlah kejenuhan atau kegalauan lah ibaratnya selama masa karantina atau isolasi itu? Ya memang terus terang
menderita lah sebetulnya ya. Saya nggak pernah bisa diam, bahkan di ruangan kantor di balai kota pun saya nggak pernah duduk lama-lama. Ya, kalaupun duduk hanya manggil staf untuk memberikan arahan atau tanda tangan disposisi. Sisanya saya senang untuk cek-cek lapangan. Jadi bisa dibayangkan saya ada di ruangan mungkin 3 meter kali 7 meter, hiburannya itu ke kamar mandi atau mengintip keluar ke balkon, duduk di kursi atau selonjoran di tempat tidur, itu saja. Nah, tapi tentunya saya mencoba untuk menikmati saja. Saya pikir ini pasti satu hal yang yang harus saya jalani dengan sabar gitu. Jadi akhirnya saya coba atur polanya, banyak baca di sana. Saya melahap beberapa buku, kemudian nulis ya. Saya bawa iPad, jadi saya tulis terus seperti buku harian. Dan insya Allah minggu depan naskahnya rampung ya, saya mau terbitkan jadi buku pengalaman saya bagaimana berjuang melewati masa-masa krisis COVID-19 itu. Jadi pagi baca atau nulis, kemudian ya tentu saja waktu untuk ibadah lebih banyak, kemudian sesekali Zoom conference dengan para sahabat, tim saya di balai kota, saya semangati terus tim saya, sahabat-sahabat saya yang ingin tahu kondisi saya juga kita Zoom conference gitu. Kemudian sesekali juga nonton, ada TV, tapi karena koneksinya nggak bagus di rumah sakit umum daerah itu, jadi on off TV-nya. Jadi kalau lagi bisa, ya saya sempatkan nonton ya, sesekali saja. Itu kira-kira ada. Sesekali saya juga wakil wali kota untuk mengupdate kondisi di Kota Bogor. Saya ingin tahu bagaimana perkembangannya secara umum saja, nggak secara detail, karena saya percayakan langkah-langkah dan kebijakan ke Kang Deddy sebagai PLT Wali Kota Bogor. Kang Bima. Ya, itu kan sharing dari Kang Bima nih ya, dalam mengisi kejenuhan selama 22 hari ya, membaca, berdoa, menulis, hikmahnya luar biasa nih. Kang, kalau ada orang yang paling rindu katakanlah selama 22 hari ini, itu siapa nih Kang? Ya pasti istri dan anak-anak ya, istri dan anak-anak itu aja. Nggak ada lagi yang terpikirkan, cuma 2 hal aja, istri, anak-anak, dan kondisi Kota Bogor dan warganya. Itu aja yang saya pikirkan di dalam. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh warga sekarang, bagi Anda yang sekarang bosan di rumah, bosan diam di rumah, ingin keluar rumah, percayalah, ketika Anda terpapar COVID-19 dan harus dirawat rumah sakit, yang Anda mimpikan dan yang Anda inginkan hanya satu, kembali ke rumah. Itu aja. Ya. Ini catatan paling berharga buat Mas Beki. Mungkin Mas Beki akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan nih Mas Beki ini, supaya tidak sering keluar rumah. Kang Bima, saya ingin tahu, mohon maaf ini video saya tidak saya nyalakan karena jaringan agak, kalau dinyalakan putus-putus. Yang pertama, Kang Bima kan ke Turki. Kira-kira menurut analisa Kang Bima, itu terkena virus ini di mana? Di pesawat ketika pulang atau di kotanya? Yang kedua, apa aktivitas Anda ketika di sana? Silakan Mas Bima. Ya, begini, memang awal-awal di rumah sakit itu pikiran saya itu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, kenapa saya bisa terkena? Saya terkena dari mana? Ini akan berapa lama dan sebagainya. Memang kita tidak akan pernah menemukan jawaban yang pasti. Tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Ya, semua variabelnya variabel tidak pasti. Tapi kira-kira begini ya, kalau saya bisa berbagi. Jadi yang dinyatakan positif adalah saya dengan ARA, staf bagian kerjasama di Pemkot. Ya. Tetapi istri saya tidak positif. Ya. Kemudian anggota rombongan yang lain ada 2 itu juga negatif. Ya, sedangkan ARA yang positif itu intensitas berinteraksinya jauh lebih tinggi dengan mereka daripada dengan saya. Jadi anggota yang lain itu nempel terus dengan ARA, isi saya juga tidak kena, mereka semua negatif ya. Dan ARA itu memang sempat flu di Turki, dipijit oleh aktivis PPI di sana, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki, tapi mereka semua tidak ada yang terpapar. Jadi sampai sekarang dimonitor, staf di Konsulat Jenderal, staf KBRI, teman-teman PPI, alhamdulillah tidak ada yang terpapar, tidak ada yang negatif. Jadi kemudian membuat saya agak ragu kalau saya terpapar di Turki, gitu.
Nah, jadi kemungkinan saya terpapar oleh orang-orang yang berada di sekitar saya setelah mendarat dari Turki, ya, entah di bandara, entah di rumah. Karena di rumah dinas ini 2 hari saya mengadakan aktivitas. Ya, yang pertama press conference dengan teman-teman media, tapi dengan protap yang jauh. Sebetulnya itu bukan press conference. Saya juga kaget begitu sampai di rumah kok banyak banget media karena kita tidak undang. Jadi mereka datang spontan. Tapi itu pun protap berjalan sebetulnya jauh gitu. Nah, tetapi memang hari Selasa ada video conference di situ di rumah. Jadi saya memimpin rapat dengan kepala dinas dengan video conference. Nah, dibantu oleh beberapa tim ya, termasuk salah satunya adalah almarhum Dr. Budi, kepala bidang di Dinkes di Kota Bogor. Jadi intinya saya ragu itu terpapar dari Turki, ya kemungkinan besar justru ketika mendarat atau bahkan di pesawat ketika pulang ke Indonesia. Karena alhamdulillah istri saya tidak terpapar dan anggota rombongan lain tidak terpapar. Ya, kalau Dokter Budi kira-kira kenanya di mana itu? Nah, menurut catatan Dr. Budi itu punya pasien. Pasiennya ini ternyata positif COVID dan interaksi dengan jemaat GPIB di Sentul, yang kasus yang salah satu klaster Sentul, bukan Sentul, di Aston, di BNR, GPIB, kegiatan jemaat GPIB yang saya hadiri saat itu juga. Ya, oke, silakan dilanjut Mas Bro. Oke, terima kasih Mas Beki. Mas Gun mungkin akan bertanya sebagai sesama pelari. Enggak lah, ngeliat Kang Bima sehat udah seneng lah, Kang. Siap. Ya, makasih. Ayo teman dari Jambi atau dari Batam, monggo. Silakan kalau akan ada yang disampaikan. Mbak Kris. Penjagaan di sejumlah lokasi. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil tidak menggunakan masker. Diminta untuk hutan. Kang Bima, itu tadi ada resep yang menurut saya menarik. Daun sirih dicampur jahe. Ya. Itu dari mana itu? Saya baru dengar ini. Kalau ini. Ya, pertama saya baca-baca literatur. Kemudian ada teman juga, ada kawan yang positif COVID juga, tetapi sembuhnya agak cepat. Ya, saya tanya kenapa? Ya sirih gitu. Nah, ini kan nenek kita, orang tua kita, leluhur kita kan juga pakai sirih ya, fit kondisi tubuhnya. Saya punya buyut ya, itu setiap hari sirih umurnya di atas 100 gitu. Jadi saya percaya itu, makanya dibuatkan ini sirih dicampur dengan jahe. Rasanya pahit banget. Rasanya itu lebih pahit dari kehidupan. Tapi ya ini ikhtiar lah, ini ikhtiar. Wah, ini berarti sebentar lagi ada gerakan menanam sirih dan jahe merah gitu, Pak Wali di Bogor. Ya, mudah-mudahan. Kalau boleh mungkin sekedar tips bagaimana nih untuk meramunya jahe dan sirih ini kan saya pikir bisa dibagikan juga kepada pembaca atau ke masyarakat umum, Kang Bima. Ya biasa aja, jahe merah diiris-iris, direbus sama beberapa lembar daun sirih. Kalau banyak memang agak pahit, jadi saya nggak terlalu banyak supaya pahitnya berkurang ya. Direbus, kemudian ya diambil airnya aja, sederhana aja kok. Jangan dicampur gula, jangan dicampur macam-macam. Oke, ini sirihnya sirih merah atau yang sirih biasa aja nih? Sirih merah bagus. Sirih merah bagus ya, zat antibiotik juga itu kan? Ya. Ya, oke. Baik, ini berikutnya mungkin bagaimana nih kalau selama ini berkomunikasi dengan keluarga? Apakah misalkan nyonya atau anak rutin melihat dari balik jendela atau bagaimana ini selama dalam masa isolasi Pak Kang? Ya, kalau di rumah sakit ya hampir tiap malam kita makan malam sama-sama dengan video. Gitu. Jadi video sama-sama kita makan malam, nemenin ngobrol, itu hampir tiap malam. Kalau di sini, ya saya dalam kamar, sesekali buka pintu kamar, sedikit aja dibuka, tapi tetap pakai masker, bisa melihat aktivitas mereka, ngobrol dari jauh, itu aja udah luar biasa membahagiakan. Ya.
Ini Kang Bima kan termasuk meskipun diisolasi aktif juga di medsos sehingga Ya, informasi-informasi medsos juga bisa tersampaikan ke publik sehingga juga menjadi inspirasi juga bahwa di ya. ruang isolasi bisa melakukan aktivitas push up dan lain sebagainya. Ini apa ide itu karena memang apa ide sendiri atau ada yang bisikin ini Pak Wali ini? Ya, bagi saya sangat meyakini bahwa ini bukan hanya ujian bagi kesehatan, ya. Tapi yang paling utama, ini ada ujian bagi keimanan kita. Ini adalah ujian bagi keimanan kita. Itu yang sangat menentukan. Keimanan kita, kekuatan mental kita, ini menentukan kesembuhan kita, menurut saya. Nah, karena itu saya banyak dibimbing oleh ustadz saya, oleh guru saya, ketika sakit juga ditelepon, kemudian mendengar mutiara hikmah dari beliau, nonton videonya, membaca bukunya. Intinya disampaikan bahwa ya virus ini menyerang pikiran dan perasaan, baru kemudian paru-paru dan pernafasan. Itu yang saya pegang. Jadi artinya ini pertarungannya ada pertarungan mengelola pikiran dan meyakinkan ke perasaan tadi. Itu yang pertama. Jadi itu yang membuat saya semangat. Yang kedua, saya diingatkan oleh guru saya bahwa dimanapun kita harus menjadi berkah. Kita harus memberikan manfaat. Ketika saya sehat jadi wali kota, yang selalu di pikiran saya adalah saya harus memberikan arti bagi warga saya, bagi warga Kota Bogor setiap saat. Nah, jangan sampai ketika saya sakit, saya tidak punya arti. Nah, itulah yang kemudian membuat saya tetap ingin memberikan arti, berbagi pengalaman, paling tidak melalui sosial media. Paling tidak melalui sosial media. Kita tidak pernah tahu nih ujungnya seperti apa. Tapi paling tidak hari demi hari, babak demi babak ini, kita jalani dengan semangat, dengan positif, dan dengan optimis. Gitu. Ya kalau saya saja bisa, pasti yang lain juga bisa. Amin, amin. Pak Wali tadi kan sebut banyak baca buku dan akan menulis buku. Kalau boleh tahu nih kira-kira buku apa saja yang sudah diselesaikan atau dikhatamkan selama masa isolasi dan berapa buku serta tulisannya itu nanti akan berisi tentang apa gitu. Kalau boleh dibagikan, dibocorkan dulu lah kira-kira gitu. Ya. Karena kebetulan saya pulang dari Turki, saya bawa beberapa buku. Yang pertama ya saya baca Sultan, cerita-cerita Sultan Turki Ottoman, ya sejarah ini saya baca. Kemudian juga ada satu buku tentang penaklukan Konstantinopel, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, saya baca juga ini sampai habis. Dan sembari saya menulis buku, ya buku ini flashback ya, mulai dari pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Jadi ketika Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama kali COVID, itu saya ada di Istana Bogor sedang menunggu pertemuan dengan Bapak Presiden. Jadi buku itu saya mulai dari situ. Ya, baru kemudian hari-hari saya ke Turki, biar semua juga tahu apa yang dilakukan di Turki ke Azerbaijan, sampai kemudian divonis positif. Nah itu detik-detik yang tidak pernah saya lupakan, momen yang betul-betul mengharukan bagi saya, menyampaikan bahwa saya positif kepada istri dan anak-anak saya, dan hari demi hari di rumah sakit. Jadi itu saya bagi semua, pikiran saya, introspeksi saya, sampai hal-hal kecil seperti bagaimana belajar membaca hasil tes darah dan lain-lain. Ya insya Allah minggu depan naskahnya rampung, mudah-mudahan. Amin. Itu ketika istri atau anak-anak mengetahui bapaknya atau suaminya terkena virus corona, bagaimana reaksi mereka? Pak, waduh, itu kan dalam tanda petik kan kondisi sekarang ini kayaknya kalau kena COVID tuh sepertinya, aduh, mengerikan gitu loh. Iya, jadi saat itu menjelang maghrib, saya sudah firasat tidak enak ketika Dinkes kabarkan bahwa Pak hasilnya akan disampaikan langsung oleh Pak Gubernur. Nah, di situ saya yakin rasanya beritanya buruk. Pak Gubernur telepon menyampaikan bahwa saya positif. Kemudian saya sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib itu saya panggil istri saya ke kamar. Ya, saya jelaskan, tapi tetap jaraknya jauh. Saya jelaskan saya positif. Alhamdulillah yang lain negatif. Ya, kemudian saya panggil anak-anak, Kinaura dan Kenatra,
Saya minta mereka duduk di meja makan, kemudian saya jelaskan. Ya, saat itu anak-anak nangis, ya, dua-duanya nangis, dan yang paling mengharukan buat saya dan nggak pernah saya lupakan, dan itu sudah terbayang-bayang di hari-hari pertama di rumah sakit, ya ketika saya sampaikan itu, Kinaura berdiri dan menyamperi saya ingin memeluk. Kata Kinaura itu, ayah, can I hug you? Boleh aku peluk? Saya bilang nggak boleh, jaga jarak, seperti itu. Nah, itu momen yang nggak pernah saya lupakan itu. Tapi kemudian ketika saya pertama kali datang ke rumah, kemarin mereka senang sekali, mereka antusias. Saya turun dari ambulan, ya mereka udah siap memeluk. Ya mereka bilang sama, Kinaura dengan kata-kata yang sama, ayah, now can I hug you? Saya bilang not yet, belum, sabar. Ya, insya Allah minggu depan bisa. Saya kira begitu. Jadi sampai sekarang masih belum bisa memeluk istri dan anak-anak. Wah, luar biasa nih perjuangannya ya. Sudah di depan mata tapi belum bisa memeluk anak-anak yang pasti kangen sekali nih, Pak Wali ya. Iya, betul. Ada Mas Alfian dari Tribun Jambi, mungkin ada yang akan disampaikan, silakan Mas. Baik, Kang Bima, Pak Wali Kota Bogor, Ya. saya Arfian dari Tribun Jambi. Kebetulan ibu saya juga orang Kabupaten Bogor, Pak. Oh iya, iya. Kang Bima. Jadi saya memang ikuti Kang Bima, khususnya ketika di media kami muncul Kang Bima kena kabar positif COVID-19, saya mulai bertanya-tanya apakah Kang Bima ini kan yang kami amati sebagai olahragawan, pelari segala macam. Yang pertanyaannya apakah ketika itu memang Kang Bima sedang imunnya sedang turun atau gimana, sehingga yang dirasa sedang stres sehingga virus itu masuk. Padahal kan kalau imunnya kuat, waktu itu gejalanya terlihat ada gejala atau gimana itu. Jadi pertama, apakah imunnya memang sedang kurang atau memang Kang Bima sedang stres lah sehingga kena COVID gitu. Jadi mohon sharingnya karena sebagai yang muda juga yang ikut cara-cara Kang Bima olahraga dan sebagainya, agak khawatir dan takut, apalagi lagi di perantauan yang nggak boleh mudik lagi. Itu Kang Bima. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kondisi saya sebetulnya sedang fit, ya. Artinya ketika di Turki itu fit, ketika traveling itu juga cukup tidur gitu. Nah, jadi kesimpulan saya, rekan-rekan sekalian, COVID-19 itu bukan berarti bisa ditangkal dengan imunitas. Orang yang paling fit sekalipun itu bisa terpapar. Namun, imunitas kita, kebugaran kita, itu menentukan seberapa buruk atau seberapa parah gejala klinis yang akan kita rasakan. Itu kesimpulan saya. Jadi orang paling sehat pun bisa terkena, itu bisa masuk begitu. Nah, tapi daya tahan kita, kondisi tubuh kita, kebiasaan kita berolahraga, itu menentukan bagaimana kita bisa survive dan berapa lama. Gitu kira-kira. Mas Bro. Silakan, masih ada pertanyaan lagi Mas Alfian? Kang Bima. Ya. Oke Mas Beki. Ya, saya ingin tahu selama di rumah sakit apa yang Kang Bima rasakan gitu loh. Apakah sesak nafas, lalu dadanya bergetar terus? Katanya sih. Saya izin minum dulu sebentar. Ya, bagaimana? Katanya seperti yang penderita di Wuhan itu tertusuk-tusuk gitu loh paru-parunya. Apa betul seperti itu? Ya, itu yang selalu saya khawatirkan terus terang ya. Saya selalu merasa bahwa ini akan mengarah kemana. Tapi alhamdulillah gejala paling parah saya itu hanyalah mual berat, kehilangan nafsu makan, batuk-batuk kecil, dan lemas, itu saja. Jadi ketika saya tanya ke dokter, bagaimana ronsen saya? Nah, ronsen saya itu bronchopneumonia ringan. Jadi gejala saya itu ringan. Jadi di paru-paru itu memang terlihat ada beberapa selaput lah kira-kira. Tapi itu kategorinya ringan. Makanya kemudian saya tidak pernah merasa sesak sama sekali, tidak pernah. Ya, karena ringan.
Itu. Dan ini mungkin ya karena imunitas, karena ketahanan tubuh saya yang cukup tinggi. Ya, dalam sehari berapa kali dokter datang ke ruangan Kang Bima untuk ngecek? Dokter sekali. Ya, dokter sekali setiap pagi kira-kira jam 9 datang mengecek semua. Kemudian awal-awal itu tiap hari diambil darah untuk dimonitor perkembangannya, tapi lama-lama itu hanya 3 hari sekali. Dan dari situ kita melihat progresnya, ya, kadar virus di dalam tubuh saya, apakah imunitas sudah bekerja atau belum. Nah, itu dari darah itu. Tapi secara keseluruhan kondisi saya alhamdulillah tidak pernah memburuk, ya, bahkan semakin membaik. Lalu setiap kali bertemu dengan dokter, apa spirit yang beliau bangun untuk Kang Bima? Bagaimana? Apa spirit yang dokter bangun setiap kali bertemu Kang Bima? Semua menyemangati, ya. Bahkan kalau subuh itu suster membangunkan. Ya, kalau saya agak telat, suster bilang, "Pak, bangun sholat subuh." Ya, mereka datang dengan ceria, ya kan. Nah, kalau dokter memang hati-hati, ya, kalau dokter, ya, karena dia harus merujuk pada hasil medis, kan, gitu. Nah, tapi semua yang disampaikan dokter itu yang melegakan saya. Dokter menyampaikan kabar baik tentang hasil darah, dokter menyampaikan kabar baik tentang ronsen, dan dokter bilang bahwa ini akan lewat karena Bapak sudah lewat masa kritis, gitu kira-kira. Pak Wali, itu kalau orang kena DBD, itu kan Ya. misalkan kita mengetahui bahwa kondisi kita sudah membaik, misalnya trombositnya naik. Kalau orang yang kena COVID-19 itu apa ya indikasi bahwa kita kayaknya udah mau sehat nih, atau kita akan mampu melawan COVID ini? Kira-kira indikasinya apa nih kalau yang dirasakan Pak Wali? Ya, ya dari hasil darah tadi, ini kan dicek, ya, hemoglobinnya, hematokritnya, trombositnya, gitu. Nah, dari situ kelihatan kan naik. Jadi awal-awal itu saya trombositnya itu 150-an, ya, kemudian pernah naik 189, di atas 200, gitu ya. Nah, itu indikator yang paling utama itu trombosit. Ya, kemudian kedua ada yang namanya CRP kumulatif. Ini kira-kira kadar virus di dalam, ya. Nah, yang bahaya itu kalau di atas bisa berapa belas gitu, bisa berapa puluh, bahkan bisa puluhan. Nah, saya awal-awal katanya 20-an ketika masuk, tetapi kemudian berangsur-angsur pulih sehingga kemudian setelah 2 minggu ya sudah di bawah 5. Jadi angka 5 itu stabil. Ini namanya CRP tadi gitu. Nah, sehingga kemudian ketika setelah 2 minggu dicek rapid test, ya itu sudah negatif. Ya, artinya imunitasnya sudah bekerja. Jadi ini indikator-indikator dari hasil darah. Ya. Nah, memang SGOT, SGPT saya atau fungsi hati itu sempat tinggi. Nah, tapi kata dokter ini 2 kemungkinan. Kalau fungsi hati tinggi, terasa mual. Pertama ini efek jadi wali kota yang nggak pernah diam gitu, kecapean. Atau kedua memang ada infeksi, kira-kira gitu. Nah, karena itu diobatin, lama-lama akhirnya mualnya hilang. Jadi menurut dokter mungkin ada efek karena saya kerja keras, tetapi juga ada sedikit infeksi. Nah, jadi fungsi hati ini semakin membaik, ya, dan mualnya sekarang sudah nggak ada lagi. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Mas Nuril atau Mas Alfian tadi sebagai sesama orang Bogor masih ada yang tanya? Atau saya Mas mau Nuril, tanya, silakan. Mas Pro. Saya mau tanya, Silakan. Mas Pro. Silakan, Mbak Erika. Silakan. Selamat siang, Pak Arya Bima. Bima Arya. Bima Arya. Kalau Arya Bima PDIP. Itu. Maaf Pak. Alhamdulillah ya Pak, sudah sehat kembali normal. Nah, tadi Bapak kan sempat menyatakan bahwa di dalam paru-paru itu ada selaput ya Pak. Ya. Pada deteksi awal. Nah, dengan segala pengobatan yang ada, apakah setelah Bapak dinyatakan sembuh dan negatif itu, bekas-bekas yang tadi selaput dan segala macam itu clear sama sekali kembali normal, Pak? Karena kan ini banyak banget berita nih ya, bahwa siapa yang kena COVID begitu positif dinyatakan bersih, nah itu masih ada ya sedikitlah masih ada tanda-tanda gitu Pak. Ya, itulah pertanyaan saya persis sama kepada dokter ketika dokter menyampaikan hasil ronsen. Ya.
Iya. Jawaban dokter kira-kira begini. Ya, jadi Pak, memang kalau di paru-paru itu, kalau ada sesuatu, nanti itu ada kayak ada luka sedikit. Ya, ada kayak misalnya kalau kita teriris pisau, itu kan ada bekasnya. Betul. Ada bekasnya. Nah, semakin parah, semakin lama sembuhnya. Ya, tetapi semakin ringan, sembuhnya akan lebih cepat. Tapi tetap saja itu bukan hitungan hari. Jadi kata dokter, Bapak kemungkinan perlu recover agak lama untuk paru-paru tadi ya, sehingga kemudian pulih. Kenapa? Karena ada sedikit luka. Nah itu karena saya bronkopneumonia yang ringan, makanya tidak ada sesak, tapi ada sedikit batuk-batuk. Jadi sekarang saya harus menyiapkan dan meyakinkan diri saya bahwa ya kalau batuk-batuk ini ya agak lama batuknya gitu, karena memang masih ada bekas-bekas sedikit gitu. Tapi buat saya ini bukan hanya soal saya saja, ini ada soal bagaimana yang lain itu aman ya. Artinya yang saya harus yakinkan adalah saya cukup aman untuk tidak menularkan kepada yang lain itu. Jadi walaupun sudah dinyatakan bersih total, tapi saya akan tetap menjaga ya. Belum interaksi yang intens dulu, nggak bisa meluk dulu anak untuk beberapa minggu ke depan, harus sabarnya begitu. Treatment dari dokter apakah hanya obat saja dan boleh beraktivitas seperti biasa dengan olahraga dan yang lain-lain gitu? Olahraga boleh, itu yang saya tanya ya, nggak apa-apa, biasa aja semua ya. Jadi makanya setiap pagi saya jogging, saya mulai treadmill sekarang di kamar, mulai treadmill dan nggak ada efek lain-lain, mulai treadmill, push up dan lain-lain, keringetan enak. Jadi nggak ada larangan, makanan pun nggak ada larangan, semuanya nggak ada larangan. Alhamdulillah, moga-moga segera pulih 100% ya Pak ya. Makasih, bisa makasih, kembali Mbak. normal kembali. Amin. Silakan Mas Pro, terima kasih Pak. Oke, Mbak Erika. Ini kan ada juga dari umum, silakan juga yang mau bertanya langsung dengan Pak Wali, yang mudah-mudahan ke depan nanti jadi Pak Gubernur atau jadi pemimpin di negeri ini ya. Karena dari urutan soal bagaimana pengabdian pemimpin kepada rakyatnya. Silakan yang lain akan. Izin Mas Pro. Izin Mas Pro, mau nanya. Oke, Kang Bima. Ya. Saya Nuril dari Tangerang nih, Kang. Ya. Mau tanya, mungkin dari tadi kan yang ditanyakan seputar setelah Kang Bima divonis positif COVID ya. Yang saya pengen tanyakan, mungkin sebelum Kang Bima kemudian divonis itu, gejala apa sih Kang yang dirasain sebelumnya gitu Kak? Apakah memang yang seperti saya dengerin ini kan gejalanya seperti kena flu, tenggorokan kering, dan lain-lain gitu Kang. Jadi biar bisa kita prepare juga gitu sebagai masyarakat umum yang pengen tahu gejalanya sebelum dinyatakan positif. Itu aja Kang, makasih. Ya. Hari Senin siang saya landing dari Turki di Jakarta. Ketika landing merasa fit saja, biasa-biasa saja. Senin itu 16 Maret ya Pak Bima? Iya, iya. Dan hari Selasa itu pagi-pagi badan memang agak nggak enak. Tapi saya nggak bisa bedakan itu, karena biasanya kan kalau pulang dari luar negeri masih jet lag, masih lelah. Jadi saya pikir ini saya kurang tidur aja. Dan hari Selasa itu aktivitas padat, video conference, koordinasi untuk COVID-19 di Kota Bogor sampai sore. Nah, sore itu saya sudah mulai lelah, kok lelah nih nggak enak gitu kan. Nah, kemudian saya paksa tidur. Nah, hari Selasanya, mulailah perasaan-perasaan seperti gejala awal DBD tadi. Mulai mual, kok nggak nafsu makan. Jadi saya kehilangan nafsu makan. Ketika makan itu juga rasanya hambar lah gitu. Nah, kemudian mulai sedikit-sedikit batuk. Ya, bukan batuk yang parah, tapi sedikit-sedikit batuk. Jadi itu, satu mual, kedua tidak nafsu makan, ketiga batuk sedikit-sedikit saja, dan keempat agak semriwing-semriwing ya, kayak apa ya tadi? Kalau kata orang Jawa apa? Greges-greges. Greges ya. Greges-greges ya, seperti itulah rasanya ya. Dan beberapa hari setelah di rumah sakit, saya baru sadar kok indera perasa saya menjadi sangat berkurang. Jadi makanan itu kayak nggak ada rasanya, kemudian bau itu juga saya nggak bisa cium. Ya saya coba-coba cium badan saya, apa kok rasanya nggak ada yang bisa saya cium. Nah itu beberapa hari pertama, seminggu pertama gejala seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah gejala di setiap orang saya lihat beda-beda ya. Ada yang langsung parah, ada yang langsung sesak, ada yang hanya batuk kecil-kecil. Nah, kemarin yang
seangkatan saya yang positif, ya beberapa staf Dinkes, itu gejalanya juga hanya batuk-batuk saja. Ya, beberapa malah tidak demam. Tapi ada yang demam dan lain-lain. Jadi menurut saya setiap orang simptomnya bisa jadi berbeda-beda, tergantung daya tahan tubuh dan tergantung mungkin kedahsyatan virus tadi, gitu. Virus tadi. Banyak yang bertanya kepada saya, kok saya lama sekali, ya sampai 1 bulan, hampir 1 bulan, yang ada 2 minggu. Nah, dugaan saya itu ditentukan oleh 2 hal. Ya, pertama jenis virus tadi, jenis virusnya mungkin ya. Yang kedua metodologi ininya, metodologi alat ukurnya. Ada swab yang metodologinya berbeda menurut saya. Oke Kang, terima kasih. Ya. Oke, silakan yang lain. Ini terbuka loh. Apa namanya? Ingin bertanya, silakan. Apa mbak-mbaknya, mas-masnya? Ya, saya Mas mungkin. Ya, silakan Mbak. Sama Mbak Lani ya. Ayo, silakan Mbak Lani perkenalkan diri ya. Silakan. Ya, ya selamat siang semuanya. Selamat siang Kang Bima. Saya Lani dari Tempo. Pertama Kang Bima, selamat udah sembuh dari COVID, udah negatif. Ini ada beberapa pertanyaan Kang. Tadi saya tertarik sama yang Kang Bima, ternyata ditemukan bronkopneumonia. Nah itu sebenarnya bronkonya ini memang efek dari virusnya ini atau sebelumnya memang Kang Bima udah ada bronkopneumonia-nya itu Kang, karena kan setahu saya bronkonya ini kan salah satu penyebabnya bisa karena paparan rokok juga atau udara kotor. Nah itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, saya di Jakarta biasanya liput di RSPI Sulianti juga. Waktu itu direkturnya sempat bilang kayak pasien 0102 beberapa kali di swab itu masih positif. Nah kalau Kang Bima sendiri ini sebenarnya sudah menjalani berapa kali swab kan sebelum akhirnya dinyatakan negatif. Lalu ini udah ada niat mulai kerja lagi belum sih Kang? Dari selama isolasi mandiri ini gimana nanti memantau Bogor? Ya, baik. Yang pertama, saya tidak ada sakit apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi paru-paru, jantung dan lain-lain itu stabil semuanya. Jadi nggak pernah ada riwayat itu. Ya, selalu dicek, gitu paru-paru semua bersih. Menjelang pilkada jadi wali kota kan dicek up juga semua bersih gitu. Jadi bronkopneumonia ringan tadi, yaitu betul-betul karena virus tadi. Jadi orang yang paru-parunya sehat pun ya pasti ada efek gitu, pasti ada efek. Tapi bedanya begitu, imunitas, kekebalan, kebugaran menentukan tingkat ringan, sedang dan berat. Itu yang dijelaskan oleh dokter. Ya, saya tanya, ini efeknya bagaimana? Efek Bapak ringan. Kalau sedang itu terasa sesak, gitu. Kalau berat, ya itu sudah nggak bisa nafas, kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah ringan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, nah saya mau jelaskan soal swab. Jadi hari ke-14 itu saya di swab, dikirim ke laboratorium di Jakarta. Setelah 3 hari keluar, hasilnya negatif. Tapi karena memang harus 2 kali berturut-turut negatif, saya swab lagi. Nah, yang kedua ini kemudian dikirim ke Bandung. Jadi kalau yang pertama ke Jakarta, yang kedua dikirim ke Labkesda di Bandung. Nah, ini menarik. Selangnya hanya 1 hari, keluar hasilnya saya itu masih di ambang batas. Jadi masih di margin. Jadi masih belum bisa dikatakan aman atau negatif. Nah, saya tanya, loh, kalau di Jakarta kok sudah negatif? Ya mungkin karena jumlah virusnya sangat sedikit di ambang batas, makanya ini margin of error, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau survei itu ini ada margin of error, kira-kira begitu. Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan swab lagi nanti, gitu. Nah, tetapi kata dokter karena kondisi klinisnya sudah baik, sudah aman, sudah sehat, ya lebih baik saya pulang saja di rumah sambil nanti di swab lagi. Ya, jadi swab pertama sekali lagi, swab pertama negatif, swab kedua itu masih di ambang batas, ya masih agak belum bisa disimpulkan, tetapi jumlah virusnya sudah sangat sedikit. Nah, nanti insya Allah hari besok saya akan di swab lagi. Itu kira-kira. Untuk kapan bekerja, ya saya inginnya begitu dinyatakan clear total bekerja. Tapi sekali lagi, karena ini bukan hanya sekedar kepentingan saya tidak ingin membahayakan yang lain, saya ingin aman betul. Ya, karena ini kan masalah swab ini masalah angka. Karena saya ingin sampaikan, ada rapid test, ada swab, dan ada tes yang paling akurat sebetulnya.
Jadi swab ini juga bukan 100%. Swab ini bukan 100%. Bisa saja kita sudah negatif secara swab. Tapi karena diambil di tenggorokan, mungkin itu akurasinya 90%. Kalau mau 100% itu ya masuk ke dalam itu. Saya lupa tuh dokter ngasih tahu alatnya. Nah, itu akurat sekali. Tapi kan itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang secara masif. Jadi, kalaupun negatif, jangan-jangan masih ada sedikit. Nah, karena itu saya memilih untuk membuat menunggu lagi lah nanti. Jadi nggak mau buru-buru lah, nggak mau buru-buru biar saya pulih dulu, biar tidak membahayakan orang lain. Gitu kira-kira. Jadi selama ini swabnya swab tenggorokan ya Kang, atau ada swab hidung juga? Karena setahu saya kan ada 3 swab ya, hidung, dahak, sama tenggorokan. Double, jadi diambil dari hidung dan diambil dari tenggorokan. Oke, makasih Kang. Ya, makasih. Oke, terima kasih Mbak Lani. Yang lain monggo silakan yang akan bertanya. Saya dong Mas Pro mau nanya. Oh, silakan Bang Malau. Halo Kang Bima. Ya. Kang Bima, selamat nih Kang, udah sehat dinyatakan negatif gitu. Kang, mungkin saya mau nanya minta masukan aja Kang. Ini ahli paru di RSUP Persahabatan Ibu Erlina kan bilang untuk orang-orang yang nggak yakin dirinya kena atau tidak, itu banyak yang diminta untuk mengisolasi diri di rumah gitu Kang. Nah, saya minta sedikit agak detail deh Kang, maksudnya waktu Kang Bima ini diisolasi di rumah sakit biar bisa diikutin sama pasti banyak nih masyarakat yang merasa mau rapid test aksesnya susah, lalu dia tidak yakin dia kena atau tidak, gitu kan, ingin tahu. Nah, dia mengisolasi diri di rumah, itu olahraganya seperti apa Kang yang bagus? Lalu asupan vitaminnya yang harus kita asup tuh apa detailnya, berapa miligram, mungkin ada dari dokter sedikit agak detail gitu Kang. Lalu makanannya atau seperti apa. Nah, yang menarik tadi Kang Bima bilang sebenarnya ini pertarungan pikiran gitu. Lalu motivasi yang Kang Bima benar-benar kena selain dari keluarga gitu, pasti dari tim dokter dan perawat juga gitu Kang ya. Nah, bisa digambarin nggak motivasi mereka lalu atau mungkin Kang Bima saling menguatkan gitu seperti itu. Seperti itu untuk gitu aja sih sebenarnya pertanyaan saya. Lalu yang kedua mungkin Kang ini sebenarnya waktu Kang Bima kena ini dinyatakan kena, sebenarnya banyak orang yang agak bingung gitu Kang. Tapi tadi udah terjawab sih, yang agak bingung dari pemberitaan hanya gejala-gejala batuk kecil gitu. Nah, untuk perokok seperti saya yang juga masih kerja di lapangan pada waktu itu juga kaget tuh, jangan-jangan saya kena gitu nih. Ternyata tadi terjawab ada mualnya Kang ya. Ada mualnya seperti DBD gitu. Oke, saya pengen minta yang agak detail Kang untuk teman-teman yang mau mengisolasi diri yang tadi itu, olahraga dan asupannya. Makasih Kang Bima. Ya. Baik, wah ini pertanyaannya harusnya dijawab sama dokter saya nih, sama dokter spesialis. Jadi gini, menurut saya yang paling penting itu memastikan gejala klinisnya separah apa. Ya, kalau gejala klinisnya tidak parah, betul isolasi saja di dalam rumah. Tapi kalau gejala klinisnya cukup parah, apalagi kalau sudah sesak, itu wajib hukumnya ke rumah sakit, harus ke rumah sakit. Yang kedua, memang kalau ada penyakit bawaan kita, jantung, diabetes misalnya, nah ini juga harus jadi pertimbangan, nggak boleh main-main ya, karena saya tidak punya, karena saya gejala klinisnya ringan, kemudian tidak ada penyakit bawaan, ya jadi memilih kemudian juga untuk isolasi di rumah gitu. Nah, tetapi kalaupun memilih untuk isolasi di rumah karena klinisnya tidak berat, itu betul-betul harus disiplin. Ya seperti sekarang saya ini ya di kamar, walaupun sudah dinyatakan stabil dan sehat oleh dokter, tapi saya nggak ada interaksi sama sekali dengan yang lain. Saya tetap di dalam kamar, makanan itu juga diantarkan, ditaruh di depan pintu, saya ambil, kemudian baju-baju di kamar mandi, begitu saya pakai, saya taruh di ember, diisi deterjen, kemudian saya cuci sendiri, kemudian diambil, nanti di luar, dicuci lagi di sana, begitu. Dan semuanya yang memegang barang-barang saya itu pakai sarung tangan dan setelah itu dicuci.
Jadi memang harus seketat itu, harus seketat itu. Nah, jadi bagi yang ingin isolasi di rumah, apalagi sudah ada gejala-gejala, ya boleh saja, tapi itu untuk treatment sehari-hari ya. Untuk asupan, saya kira semua vitamin itu wajib ya, terutama vitamin C. Vitamin C, vitamin D itu penting. Ya kalau saya tadi sudah cerita, sirih, kemudian jahe, dan saya suka makan buah naga. Setiap hari mungkin 2 kali saya makan buah naga, jus jeruk, lemon, dan semuanya. Jadi buah-buahan saya makan semua, kemudian ikan-ikanan dan lain-lain gitu. Itu asupan-asupannya ya. Plus kalau memang ada simptomnya ya diminum saja. Kalau batuk ya minum obat batuk. Kalau demam ya minum paracetamol misalnya gitu. Itu. Kemudian yang saya sangat apresiasi dan salut itu adalah semua saling memotivasi. Jadi yang menguatkan saya adalah tim perawat, tim dokter, kemudian warga yang japri, warga yang mendoakan, itu betul-betul menguatkan banget. Jadi ini situasi di mana kebersamaan kita diuji. Ini situasi di mana sebaiknya kita saling menguatkan, sebaiknya kita saling memberikan energi positif gitu. Menurut saya tingkat kepo kita itu harus dibatasin. Karena ini nggak ada ujungnya. Kita tidak pernah tahu kok. Orang dokter aja belum tahu ini virus ini berapa lama dan sebagainya. Jadi nggak usah kita menyamai dokter spesialis. Jadi cukuplah kita sudah tahu. Ya, gejala 1, imunitas penting. Yang kedua, gejala klinis berbeda. Yang ketiga, masa kesembuhan juga berbeda. Yang keempat, menular lewat droplet atau cairan. Yang kelima, tidak melalui airborne. Kan begitu. Nah, ini pengetahuan dasar yang cukup saja di situ. Jadi kita nggak usah cari tahu lagi, karena memang semuanya tidak pasti. Semakin kita cari tahu, semakin kepo, semakin kita parno. Gitu. Nah, ini kemudian membuat kita pikiran terganggu dan lain-lain. Lebih baik kita memotivasi saja. Saling memberikan semangat, saling mendorong. Gitu. Nah, soal rokok, ya saya sarankan untuk berhenti merokok, Bang Malau. Ya, karena saya merasa... mengurangi diri dari medsos gitu ya? Ya, Oke, ya, kayaknya saya merasa bahwa kondisi saya alhamdulillah bisa bugar ya karena memang tidak merokok. Baik, terima kasih Bang Malo. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Berhenti merokok. Nah, Oke, itu. terima kasih Kang Bima. Mungkin satu yang kurang olahraga tuh Kang Bima. Olahraga itu seperti apa sih Kang untuk yang gejala klinisnya tidak? Ya, gini. Olahraga itu olahraga ringan ya. Kalau saya kan ketika sehat 5 kali seminggu olahraga, Kogun tahu ya gimana model latihannya, setiap hari rata-rata 5-7 kilo, weekend bisa long run ya, bisa sampai 20 kilo gitu. Nah, tetapi sekarang ya ringan-ringan aja, karena olahraga yang terlalu berat itu menurunkan imunitas. Jadi ketika kita olahraga berat, agak capek, nah itu drop tuh, imunitas agak drop sedikit. Jadi sekarang saya cukup ya, 10-15 menit, loncat-loncat, senam-senam, asal keringetan, ya cukup. Karena itu memproduksi hormon endorfin. Jadi yang penting endorfinnya keluar. Keringetan, endorfin keluar, happy, bahagia, relax, itu top. Ya, cukup segitu, nggak usah berat-berat. Oke, terima kasih ya. Bang Malo cukup, Bang Malo? Oke, terima kasih. Masukan yang sangat baik banget dari Kang Bima. Terima kasih Kang Bima. Poin pertama, berhenti merokok dan olahraga. Oke. Buat yang lain silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, saya mau nanya dikit lagi tadi. Oh ya, Mbak Lani silakan. Ya, tadi kan hasil swab keduanya ini dibawa ke Bandung ya, Kang. Nah, kalau boleh tahu ini kenapa dibawa ke Bandung sih, Kang? Apa karena memang di Jakarta lab-nya ini udah udah penuh atau karena jaraknya lebih dekat atau gimana, Kang? Ya, jadi setelah saya pelajari, hasil swab itu ditentukan pertama oleh kualitas spesimen kita. Jadi ketika kita diambil, itu kan ditaruh di tabung, kemudian dibawa. Semakin cepat diolah, semakin bagus hasilnya. Tetapi kalau ngantri berhari-hari, ini kualitas spesimen ini terganggu menurut saya. Ya, ini pun menurut dokter-dokter begitu. Yang di Jakarta itu karena banyak, antrinya lama, 3 hari. Gitu. Jadi selain nunggu kabarnya lama, ya saya khawatir spesimen ini kualitasnya berubah. Nah, sedangkan di Bandung itu bisa cepat, ya karena langsung dikawal, ada orang-orang yang kita kenal, ada tim Pak Gubernur juga yang mengawal itu, saya kenal dokternya, kepala labnya,
Ya, jadi alhamdulillah begitu di swab pagi-pagi jam 6, jam 9 sudah nyampe Bandung, langsung diproses. Jadi sorenya itu sudah keluar. Jadi nomor 1 itu. Ya. Saya kenapa pilih ke Bandung? Ya karena bisa lebih cepat proses spesimennya. Nah, yang kedua, pertama kali saya dinyatakan positif itu di lab Bandung. Itu di lab Bandung. Jadi seharusnya memang yang kedua itu di Bandung. Nah, kemarin ya seharusnya mungkin tidak ke Jakarta ya, tapi karena saya nggak tahu, begitu saya cek ternyata di Jakarta. Jadi kalau kita swab, lebih baik nggak berubah-ubah, tetap di lab itu. Ya, karena catatannya ada di situ, metodologinya juga pasti sama di situ, alat-alatnya juga sama, jadi standarnya sama, gitu kira-kira. Artinya swab di Bandung ini keinginan Kang Bima sendiri ya, bukannya rekomendasi dari dokter? Yang ketiga, iya, keinginan saya, iya. Itu tanggal berapa ya, Kang? Gimana? Tanggal berapa, Kang, swab keduanya ini? Wah, saya masih cek lagi ya. Yang kedua yang mana? Yang negatif? Yang ini yang masih di ambang batas itu, Kang. Yang masih di ambang batas berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu? Siap kalau gitu, Kang. Terima kasih, Kang. Ya. Mas Pro. Jadi begini, saya tambahkan sedikit boleh? Ya, silakan. Ya. Jadi elaborasi sedikit soal ambang batas. Jadi untuk dinyatakan negatif, kita butuh skor 40. Ini menurut metodologi yang di lab Bandung, 40. Ya. Nah, ketika saya pertama kali dinyatakan positif, skor saya itu 20-an. Artinya virusnya cukup banyak. Kalau belasan itu biasanya sudah parah. Kalau belasan itu sudah nggak bisa napas, sudah sesak, demam tinggi. Ya. Nah, saya 20-an. Kalau tanpa gejala, asimptomatik, orang-orang yang tidak ada gejala sama sekali, itu biasanya 30-an. Gitu. Jadi saya pertama itu angkanya 20. Nah, kemudian yang di ambang batas kemarin, saya angkanya 38. Jadi sedikit lagi, sedikit sekali. Gitu. Silakan Bang Domo. Silakan dibuka ke publik, kalau enggak dilanjutkan beberapa tor. Kang Bima, mohon izin, kira-kira masih banyak waktu? Ya, sampai zuhur ya. Oke, ini 11.43. Sampai jam berapa kira-kira, Kang? Supaya Jam kami 12 bisa boleh. Jam 12 Oke, boleh. baik. Bapak Ibu, kita masih ada waktu 17 menit. Silakan yang mau bertanya di unmute mikrofonnya. Lalu diangkat tangan supaya kami bisa milih. Izin Bang. Eko Bang. Silakan Mas Eko, silakan. Halo, Mas Bro. Ya, silakan Mas Eko, silakan. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Mas Eko. Ya. Izin saya numpang di teras rumahnya. Iya. Ini numpang di bawah. Saya mau tanya terkait ini ya, posisi Kang Bima. Sejauh ini kan ada beberapa wilayah yang warganya menolak pemakaman warga yang positif COVID segala macam. Ada di Ungaran, di Bogor juga sempat ada. Kalau imbauan dari Kang Bima sendiri gimana sih, Kang? Gini, bagi yang pernah merasakan dirawat, dijaga, diberikan motivasi oleh para tenaga medis, tenaga kesehatan ini rasanya hati kita itu bergetar ya. Melihat keberanian mereka, ketulusan mereka, kesabaran mereka itu luar biasa. Jadi di rumah sakit ya, begitu saya sekilas mendengar berita tentang penolakan jasa tenaga kesehatan yang terpapar COVID, rasanya saya antara marah dan sedih gitu ya, keterlaluan sekali. Nah, karena itu yang harus kita lakukan menurut saya sekarang menyampaikan, mencerahkan masyarakat bukan hanya lewat sosial media. Karena banyak kalangan yang tidak sampai lewat sosial media. Makanya RT, RW, lurah, tokoh masyarakat, kiai, pendeta
itu semua harus masuk ke warga untuk menjelaskan tentang ini. Itu pertama. Yang kedua, ya saya mendukung aparat hukum melakukan tindakan tegas seperti di Semarang bagi yang menolak pemakaman, ya diproses hukum, dikenakan sanksi pidana. Itu penjaranya bisa 3 sampai 5 tahun. Ini bisa menimbulkan efek jera, ya supaya tidak main-main. Ya, karena ini betul-betul persoalan kemanusiaan dan agama. Baik, Kang, makasih. Ya. Lanjut, Mas. Oke, terima kasih Mas Eko. Kang Bima tadi bicara soal fase kritis sudah terlewati, udah dikasih tahu oleh dokter. Nah, ketika kita melewati fase krisis, sebenarnya titiknya di mana sih, Kang? Ada nggak bahwa saya sudah melewati fase krisis? Kira-kira dan itu hari keberapa, Kang? Tidak terlalu jelas sebetulnya ukurannya, tapi hitungan dokter itu 7 hari lah. Ya. Hitungan dokter itu 7 hari, satu hitungan hari. Yang kedua, gejala klinis kita. Jadi ketika mualnya sudah hilang, nah itu ukuran saya. Ketika mualnya sudah hilang, kemudian rasa tidak nyaman di tenggorokannya berkurang, nah itu artinya sudah membaik dan sudah melewati fase kritis. Gitu. Tapi karena saya gejala klinisnya tidak berat, tidak pernah sesak, ya, jadi fase itu tidak terlalu tajam terasa, tidak terasa bedanya. Kalau boleh tahu, selama dirawat tim medis dan para medis lah yang merawat atau mengawal Kang Bima itu berapa orang ya? Atau sesuai standar atau misalnya berapa tuh Kang kalau boleh tahu? 8 orang. 8 Okay. orang ya. Jadi ada 3 dokter dan sisanya perawat yang bergantian. Itu kan sampai di-share waktu sholat mereka standby terus di sekitar perawatan Pak Wali atau gimana? Ya, itulah yang buat saya nggak lupa ya. Jadi mereka itu bergantian piket di waktu-waktu tertentu. Misalnya waktu siang, ya mereka harus memastikan saya makan siang dan makan obat. Nah, selama 2-3 jam itu, 2 jam mereka akan standby di ruangan di sebelah saya. Di ruangan di sebelah saya, di situ. Tanpa melepas APD lengkap tadi. Jadi ketika saya ngintip, ya mereka sedang sholat, kemudian mereka tertidur, ya saya nangis melihatnya, ya, karena nggak membayangkan ya betapa berat gitu tugas mereka. Mereka itu menyambung nyawa, mempertaruhkan nyawa mereka, dan sangat sedih kalau mereka juga ditolak oleh lingkungannya. Jadi nggak cukup terima kasih kita, menurut saya mereka harus kita fasilitasi. Harus ada tempat untuk istirahat yang nyaman buat mereka, harus ada insentif yang lebih buat mereka. Pak Wali, saya Mas Begi. Oh, silakan, Mas Begi. Rencana memberikan penghargaan kepada tim medis di seluruh Bogor karena perjuangan mereka sangat luar biasa. Oh, itu pasti. Jadi dari APBD sedang dirumuskan teknisnya gitu. Nah, tapi saya yakin yang hari ini dibutuhkan bukan penghargaan oleh mereka. Ya. Yang hari ini dibutuhkan adalah atensi kita, bagaimana mereka bisa aman menjalankan tugasnya saat ini. Gitu. Kalau untuk penghargaan, saya kira pada saatnya nanti ketika momennya sudah memungkinkan, itu akan terjadi, itu akan diberikan. Tapi saat ini saya kira atensi kita bukan soal penghargaan itu, tetapi bagaimana mereka bisa aman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Selama ini mereka tinggal di mana Pak Wali? Apakah pulang ke rumah atau ada tempat tersendiri? Ada beberapa kos gitu, tapi sekarang kita sedang siapkan tempat khusus buat mereka. Jadi ada beberapa tempat yang sekarang sedang disiapkan juga di dekat rumah sakit umum daerah. Ya, ada fasilitas hotel, penginapan dan lain-lain yang diperuntukkan untuk mereka. Ya, terakhir yang untuk rencana PSBB Bogor, apakah ada rencana ke sana? Ya, hari Rabu jam 12 malam akan dimulai PSBB ini. Sekarang sedang dirumuskan untuk disosialisasikan ya. Jadi perwalinya akan dikeluarkan segera. Perwali ini adalah landasan dari PSBB tadi. Yang menjadi perhatian warga kan soal sanksi, kemudian mana yang boleh, mana yang tidak boleh, naik motor apakah boleh berdua dan sebagainya. Nah, sekarang itu sedang dimatangkan untuk segera besok disosialisasikan pada warga, lusa ini berlaku.
Pak Wali, apa himbauan Pak Wali buat masyarakat Bogor agar mereka terhindar dari corona ini? Saya ingin ulangi lagi kata-kata saya tadi ya. Bagi Anda yang saat ini bosan, diam di rumah, yang ingin sekali untuk keluar rumah, percayalah, yakinilah, jika Anda terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, yang Anda inginkan, yang Anda mimpikan hanya satu, kembali ke rumah. Jadi saat ini diam di rumah saja. Oke, terima kasih Pak Wali. Ya. Terima kasih. Satu pertanyaan. Oke, silakan Bang Domo, silakan. Kemarin ada satu analisis pakar menyatakan bahwa setelah kita lihat ke belakang, banyak penyakit yang muncul beberapa tahun belakangan itu bersumber dari alam, antara lain relasi manusia dengan alam. Katakan kalau betul, walaupun belum bisa dipastikan, bahwa COVID 2019 ini dari kelelawar. Kemudian ada MERS di Timur Tengah dari onta. Kemudian ada flu burung, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tahu Pak Wali ini juga cendekiawan, ilmuwan, juga agamawan, dan berasal dari partai yang religius gitu. Apa makna dari kejadian ini secara moral dan religius menurut Pak Wali? Apakah ini ada memang dosa kita terhadap ekologi? Dosa ekologis kita, merusak lingkungan, perambahan hutan, dan segala macam. Apa kira-kira Pak Wali? Baik. Yang pertama begini. Kita harus lihat ini sebagai ujian. Itu clear. Ini adalah ujian. Yang kedua, kita harus yakini bahwa setiap ujian itu ada tujuannya. Ketika kita ujian naik kelas, ya tujuannya kan supaya naik kelas. Jadi, bagi yang tidak bisa memahami ujian ini tujuannya apa, maka mereka akan sia-sia menjalani ini. Nah, karena itu 3 minggu di rumah sakit, saya berusaha menangkap pesan dari pencipta kita ini, pesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini, mengirimkan ujian ini tujuannya apa, gitu. Nah, itu yang berusaha saya renungi. Nah, kemudian setelah saya renungi, ujian ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, jadi makomnya, skalanya itu dahsyat. Kalau tsunami bersifat lokal, kalau Ebola juga bersifat regional. Tapi ini bersifat global pandemi ini. Artinya apa? Targetnya ini bukan hanya sekedar 1 isu, 2 isu, tapi menyeluruh. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa mengirimkan pesan bagi kita untuk mengevaluasi secara total. Bukan saja relasi kita dengan alam, tetapi relasi kita dengan yang menciptakan kita, relasi kita terhadap teknologi dan lain-lain. Bagi saya, inilah refleksi bagaimana kita menggunakan teknologi IT atau sosial media. Ya mungkin Tuhan murka ketika kita menginvensi, melakukan penemuan teknologi, ada sosial media, tetapi tidak dipergunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Banyak menebar hoax, banyak menebar fitnah, banyak menebar energi negatif, banyak fraud di sana, menjauhkan kita dengan yang lain, gitu. Mendekatkan kita dengan orang yang tidak seharusnya kita dekat. Banyak mengirimkan konten-konten yang asusila dan lain-lain. Ya, jadi saya kira itu salah satu refleksi kita terhadap sosial media. Yang menyelamatkan saya untuk tetap optimis, kuat, adalah ketika saya mengurangi porsi membaca sosial media. Karena banyak sekali sampah, saya katakan ya, banyak sekali sampah di situ. Berita yang tidak benar. Ya, kemudian di WAG, bayangkan ya, WAG ini puluhan orang berkumpul, saling menyebarkan energi negatif semuanya. Menyebarkan fitnah. Baca judulnya, semua sudah marah-marah. Ya, presiden dihujat, menteri dicaci, bupati dikritik, nggak ada yang benar. Gitu. Jadi menurut saya ini momentum bagi kita untuk merefleksikan semua. Relasi kita dengan alam jelas, relasi kita dengan manusia harus, relasi kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa itu wajib. Tapi relasi kita dengan teknologi, cara kita menggunakan teknologi, menurut saya itu penting untuk kita evaluasi semua. Jadi kita melangkah ke depan setelah kita mengevaluasi ini semua, karena ini sifatnya global. Terima kasih Pak Wali, sependapat. Memang fakta hari ini menunjukkan awal dari ini memang dari China, tetapi kita tahu
sampai hari ini sudah 210 negara terpapar. Ya. Kurang hebat apa teknologinya Amerika? Kurang Ya. hebat apa teknologinya Jerman? Semua alat perobatan, mesin-mesin kita tahu dari sana. Jerman, Italia, Inggris semua. Tetapi kita tahu hari ini paling banyak di Amerika, di Italia, di Jerman, Prancis. Apakah selama ini mereka yang, mohon maaf, generasi milenialsnya makin banyak tidak percaya pada Tuhan, makin banyak ateis. Apakah ini juga seperti yang Pak Wali tadi katakan, ini semacam ujian teguran dari Tuhan kepada mereka, apapun keyakinannya, memang bukan hanya di Eropa, di Iran juga ada, di Arab juga sekarang sudah masuk. Kira-kira bagaimana Pak Wali? Ya, saya sepakat. Jadi dalam sejarah ada masa-masanya Tuhan itu meriset ulang. Ya, seperti zaman Nabi Nuh dengan bahtera Nabi Nuh misalnya. Itu kan kita direset ulang juga gitu. Setelah Perang Dunia ada pandemi, itu direset ulang. Jadi sekarang mari kita yakini itu, kita direset ulang, diminta kembali ke titik nol untuk merefleksikan semua. Ya, jangan hanya satu dimensi saja, tapi semuanya. Tapi muaranya adalah ya hubungan kita, relasi kita dengan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Wali. Mas Bro, sudah asar Mas Bro? Baik, sudah. Terima kasih Pak Wali. Mungkin terakhir untuk closing statement, karena terkait dengan hari Rabu besok akan diberlakukan PSB di 3 kota atau kabupaten di wilayah Jawa Barat, Depok, Bekasi, dan Bogor. Mungkin Pak Wali bisa kembali menyampaikan apa pesan untuk masyarakat Bogor pada khususnya dan pada umumnya. Silakan Pak Wali. Ya, untuk saudara-saudaraku warga Bogor yang saya sangat sayangi, tidak usah khawatir berlebihan tentang PSBB ini, karena Anda masih bisa belanja, Anda masih bisa bepergian ketika kondisinya darurat, tetapi yang paling utama adalah jaga diri dan tetap di rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat darurat. Yang kedua, mari kita sama-sama membantu yang tidak mampu, yang sehat bantu yang sakit, yang mampu bantu yang tidak mampu. Ini adalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama menghadapi cobaan ini. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersama-sama. Kekuatan kita, kebersamaan kita, menentukan kita melewati ini semua. Terima kasih, sehat selalu untuk semua. Terima kasih untuk waktunya untuk berbagi bersama teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya.